Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan model pengembangan kurikulum Sailor pada jenjang sekolah dasar pada mata pelajaran matematika dengan materi bentuk-bentuk bangun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Made Adi Setiawan dengan NIM 2011-21009. Yang kedua ada saya sendiri dengan Made Ardiki dengan NIM 2011-21022. Dan yang terakhir ada Ade Mesia Putra dengan NIM 2011-021026. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan, yaitu pertama mengenai definisi model Sailor, kemudian yang kedua tahapan model Sailor, yang ketiga sintak model Sailor, dan keempat kelebihan dan kekurangan model Sailor, kelima ada implementasi model pengembangan kurikulum Sailor, dan yang terakhir ada penerapan model Sailor pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi model Sailor. Model Sailor adalah sebuah model yang membentuk kurikulum planning proses atau proses perencanaan kurikulum. Kurikulum menurut Merdeka Educates, kurikulum merupakan perangkat rencana yang diarahkan pada sekumpulan kesempatan aktivitas pembelajaran bagi individu agar menjadi terdidik. Nah, tahapan model Sailor. Ada tiga tahapan model Sailor, yaitu yang pertama ada perancangan kurikulum, yang dimana model Sailor menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang akan mereka capai, yang dimana pada model Sailor ini mengklarifikasi serangkaian tujuan ada dalam 4 bidang kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan dan berkelanjutan, dan spesialisasi. Kemudian yang kedua yaitu implementasi kurikulum. Setelah rancangan dibuat atau mungkin lebih dari satu rancangan, guru-guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum harus membuat rencana pengajaran, yang dimana guru memilih metode bagaimana kurikulum dapat dihubungkan dengan pelajar, dan guru juga pada tahap ini dikenalkan dengan istilah tujuan pengajaran. Kemudian yang ketiga tahapannya yaitu evaluasi kurikulum. Nah, dalam model Sailor ini ada dua bagian dari tahapan ini, yaitu pertama evaluasi tujuan kurikulum, yang dimana merupakan pada bagian ini evaluasi terdapat tujuan kurikulum itu sendiri apabila memang disadari pada kebutuhan masyarakat dan individu yang dibagi menjadi 4, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kebutuhan individu. Analisis ini dibagi menjadi kelompok dan area ahli, yang dimana bidang serta penguatan data semantik. Kemudian bagian yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi pembelajaran ini merupakan evaluasi dari bidang pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran adalah untuk mengimpun informasi yang jadikan dasar untuk mengetahui karir kemajuan. Kemudian yang ketiga yaitu sintak model Sailor, di mana pada gambar ini terdapat sintak model Sailor yang dimulai dari goal dan objektif, kemudian dilanjutkan dengan perancangan kurikulum atau silabus, kemudian dilanjutkan dengan implementasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada kelebihan dan kekurangan model Sailor, yang dimana yang pertama kelebihan. Kurikulum dapat digunakan untuk mempengaruhi proses belajar. Proses belajar di sini baik yang langsung di kelas, di halaman, maupun ada di luar sekolah, seperti di lingkungan masyarakat. Kemudian kekurangannya yaitu
masih adanya masalah mutu pendidikan yang berkaitan dengan aspek pendidikan demi menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Kemudian yang kelima yaitu ada implementasi model pengembangan kurikulum senior. Nah, pada implementasi model pengembangan kurikulum senior ini yaitu dalam ada 5 komponen kurikulum yang dievaluasi, yaitu tujuan goals, sub goals, dan objektif. Pembelajaran instruksional, segmen khusus dari program pendidikan, atau the specific segment of education program, di mana program pendidikan secara keseluruhan, di mana the program of education as a totality, dan program evaluasi yaitu evaluasi program. Evaluasi tujuan kurikulum ini, goals, sub-goals, dan objektif ada langkah-langkah pada komponennya. Yaitu pertama yaitu ada analisis kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan individu atau peserta didik, yang ketiga ada analisis dari berbagai kelompok atau masyarakat dan peserta didik, yang keempat ada analisis dari bidang tertentu, dan yang kelima ada penggunaan data sematif sebelumnya. Kemudian yang kelima pembahasannya mengenai penerapan model Sylor pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Kita mulai dari perancangan kurikulumnya terlebih dahulu, yang dimana dalam perancangan kurikulum ini terdapat 4 bagian, yaitu pertama perkembangan pribadi, yang dimana perkembangan fisik dan didik pada jenjang SD meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh membentuk postur tubuh, seperti pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Kemudian yang kedua ada kompetensi sosial, yang dimana kompetensi sosial ini seperti self awareness, self management, social awareness, responsible decision making, relationship management, yang dimana ini menjadi fokus pengembangan dalam proses pembelajaran, juga berimplikasi pada tertanamnya karakter-karakter unggul dalam konteks sosial maupun konteks lainnya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu keterampilan mengajar, yang dimana pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan belajar kelompok. Metode mengajar ini memiliki fungsi sentral dalam pembelajaran, diantaranya yaitu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu spesialisasi, yang dimana spesialisasi adalah membantu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk bisnis, yaitu dapat mengurangi biaya dan waktu untuk pengalihan tugas, seperti mesin dengan memindahkan fasilitas atau proses pengajaran lainnya. Kemudian ada tahapan yang kedua yaitu implementasi, yang dimana pada program implementasi ini yaitu dimana program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama. Kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut ke luar sekolah. Nah, di dalam implementasi ini, peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama. Nah, dimana meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki, siswa yang tidak terbatas bergaul dalam keseragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit berdampingan dengan masyarakat. Kemudian yaitu pada tahapan evaluasi, yang dimana
Yang pertama ada evaluasi pembelajaran instruksional, yang merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk membentuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui cara kemajuan, perkembangan dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Dalam evaluasi pembelajaran instruksional ini terdapat 3 bagian lagi, yaitu pertama ada evaluasi masukan pembelajaran, yang dimana evaluasi ini menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan guru, strategi pembelajaran yang sesuai, serta keadaan lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Kemudian bagian yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran, di mana evaluasi proses pembelajaran ini menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajaran meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara pengajar yang dilaksanakan, dan nilai sikap serta cara belajar peserta didik. Kemudian bagian yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran, di mana evaluasi hasil pembelajaran ini atau evaluasi hasil belajar antara lain menggunakan tes untuk melakukan pengukuran hasil belajar. Hasil belajar tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebaikan, salam harmoni.